sebagian ditabung nanti kayak. Insya Allah semua ayat itu bisa diwasilahkan untuk kekayaan ya, tapi dengan niat untuk Allah ya. Oke, Ustazah, iya betul sekali ya teman-teman, Mbak Eli, Mbak Ahmad ya. Ustazah, madu jam 9 ya, muka aku udah kayak madu nih kayaknya. Pada nanya madu jam 9 ya, madunya ya. Udah terlalu manis nih kayaknya. Oke ya. Ustazah, sholat kalau kelebihan rakaat sujud sahwi aja. Jadi kalau teman-teman kelebihan rakaat, teman-teman boleh sujud sahwi aja. Sujud sahwi itu kalau sujud kekurangan dan kelebihan rakaat ya. Maka teman-teman boleh sujud sahwi. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud sebelum salam. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Ya. Anda usah baca apa-apa ya. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Duduk lagi. Allahu Akbar. Duduk tahiyat akhir baru salam kanan, salam kiri ya. Subhana man la yanamu wa la yasu ya. Subhana man la yanamu wa la yasu ya, teman-teman ya. Oke ya. Siap ya. Oke, gitu ya. Dibaca itu dihafal ya, teman-teman sujud sahwi ya. Bagi teman-teman yang suka lupa bilangan rokaatnya ya. Mau madu rambutannya? Ya, jam 9 ya. Jam 9 madunya ya. Kita ngobrol santai dulu kejap. Oke? Iya. Ustazah, iya. Kalau belum hafal sujud sahwi, dihafal aja. Kan sedikit aja, ya kan? Subhana man la yanamu wa la yashu. Oke, gitu ya. Ustazah, ya itu dia bacaan doa sujud sahwi ya. Oke. Oke. Kalau lagi haid apakah bisa sedekah subuh? Bisa dong teman-teman ya. Nah jadi kalau lagi haid teman-teman boleh sedekah subuh. Kan kumpulkan aja di rumah guys. Masukkan ke kotak amal di rumah. Atau ke dompet kayak gitu ya. Atau teman-teman boleh masukkan ke celengan lagi haid. Kan tetap bangun subuh kan. Nah, nanti teman-teman boleh melakukannya atau memberikannya di hari Jumat ya. Oke, Ustazah, ada Ustadz yang bilang bacaan sujud sawi sama kayak sujud biasa. Menurut Imam Syafi'i boleh kayak sujud biasa, tapi jumhur tidak. Lebih baik teman-teman ikut pendapat yang paling banyak. Kan hafal aja lah ya doa sujud sawi. Kalau nggak hafal sebenarnya boleh, tapi itu pendapat sedikit ya. Ustazah, surah Yasin apa baca di setiap hari Jumat? Boleh sekali, nggak ada masalah. Setiap hari Jumat baca Yasin ya. Ustazah, kalau lagi haid baca Al-Qur'annya di handphone ya. Ustazah, doakan anakku menjadi anak yang soleh. Kita doakan ya. Rabbana hablana minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepada kita semua anak yang soleh ya. Oke. Ustazah, apa boleh kita melihat HP sesudah sholat untuk membaca doa? Silahkan, gak ada masalah. Atau teman-teman tulis aja doa masing-masing. Ya, tulis pengen doa apa, nanti setelah sholat baca tuh yang ditulis. Nah ya baca ya, walaupun kalau aku yang nulis doaku sendiri aku nggak bisa sendiri baca tulisanku, tapi ku raba-raba ya kan, saking mantapnya tulisanku tak pandai ku baca tulisanku sendiri guys, tapi jadilah ya kan untuk ngingat-ngingat apa keinginan kita ya kan. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya apa doa sholat syuruk? Doanya terserah, tapi kalau niatnya sengaja aku sholat sunat syuruk garis miring isyrok sama aja sunnah atasku karena Allah ya. Oke, Ustazah kalau lagi haid kirim Al-Fatihah nggak jadi problem ya. Ustazah sholat sunnah kelebihan rakaat sama, tinggal teman-teman sujud sahwi aja ya. Ustazah, bolehkah doa mengharapkan surga Firdaus sementara kita banyak dosa? Perhatikan sambil share-share tautannya. Jadi begini guys, umat Islam itu harus punya sikap khauf dan roja. Khauf dan roja. Khauf dan roja. Coba ketik. Khauf adalah perasaan takut. Takut karena dosa kita terlalu banyak, takut Allah tidak ngampunkan. Itu boleh, takut. Tapi harus diimbangi dengan roja ya. Apa itu roja? Roja itu adalah harapan. Khauf itu rasa takut. Roja itu harapan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Jadi sebenarnya perasaan itu boleh. Aku berharap surga Firdaus tapi dosaku banyak. Nggak apa-apa. Satu sisi kita khauf, satu sisi kita roja
ya kan? Satu sisi kita takut, satu sisi kita berharap, ya. Bagus aja, yang penting tetap digas, ya. Nah, berharap, khauf dan roja itu harus punya. Nggak bisa kita pede-pede aja, santai aja lah, Allah kan Maha Pengampun. Gibah aja lah, Allah kan Maha Pengampun. Ya kan, zina aja lah, Allah kan Maha Pengampun, besti. Nggak bisa. Harus takut bahwa doanya tidak dijawab, harus takut bahwa dosa tidak diampunkan. Tapi jangan sekedar takut. Kalau cuman takut-takut nanti jadi suuzon sama Allah, berburuk sangka sama Allah. Harus diimbangi dengan roja, ya, ada harap. Jadi ada takut, ada harap. Oke, gitu ya. Itu akhlak bagus, ya. Khauf dan roja. Ada orang sekedar takut aja berarti berburuk sangka sama Allah. Ada dia takut aja berarti tauhidnya kurang duduk. Ada yang dia takut aja berarti dia suuzon sama Allah. Padahal Allah Maha Pengampun. Nah, Allah Maha memberi. Jadi diimbangi antara khauf dan roja, ya. Masya Allah, ya. Ustazah, mandi junub air hangat is okay. Ustazah, apa dia? Kalau membatalkan karena sakit, ya kan karena sakit nggak harus diganti double, Mbak. Kan Mbak sakit, nggak harus diganti double. Orang puasa Ramadan aja kalau sakit batal, tetap aja satu gantinya, ya kan. Fa'iddatum min man kana minkum maridon, di antara kalian yang maridon sakit, fa'iddatum min ayyamin ukhor, ganti di waktu yang lain, jangan di double, nggak usah kan sakit, ya kan. Oke. Ustazah, kalau kesiangan bangun subuh, bolehkah sholat qobliyah subuh? Selagi masih ada waktu subuhnya masih bisa qobliyah subuh. Tapi kalau waktu subuhnya udah pergi, tidak bisa lagi, udah habis, ya teman-teman fokus aja ke sholat subuhnya, ya kan. Ustazah, kalau ganti puasa yang dulu-dulu, boleh nggak sehari puasa sehari tidak? Selagi ingat jumlahnya boleh. Hari ini ganti puasa, besok makan. Hari ini ganti, besok nggak apa-apa. Berturut-turut pun nggak apa-apa, ya. Ustazah, apa hukumnya kerja remote mengisi kuesioner survei online di perusahaan? Survei nggak apa-apa, kan dia evaluasi, ya. Oke, gitu ya. Al-Quran yang 99 dapat 3 itu mau sedekah satu orang satu orang. Boleh satu orang satu orang. Ya, nanti ketika sedekah teman-teman doa. Pokoknya guys, coba dengerin aku. Setiap mau sedekah, setiap mau zakat, setiap mau berwakaf, setiap mau infak, setiap mau hibah, setiap mau ngasih orang, setiap mau teman-teman sedekah. Teman-teman jangan lupa doa. Rabbana taqabbal minni. Nah, cam-camnya misalnya nih ada orang yang minta-minta nih ya. Kita pengen sedekah, Rabbana taqabbal minni. Madu nanti Mbak Olin jam 9 ya. Rabbana, tunggu ya jam 9 ya, madu ya. Udah kayak madu muka aku. Ya, jadi Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ya Allah, terimalah dariku. Siap Mbak Neda. Ya, Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Kayak gitu guys. Ya, atau mau tambah Rabbana taqabbal minni innaka antas samiul alim. Itu kalau mau lebih banyak dia kan, lebih panjang dia kan. Oke, gitu ya. Oke. Rabbana taqabbal minni innaka antas samiul alim, ya kan? Bolehkah sebelum awabin kita ngaji dulu? Nggak ada masalah. Oh, artinya boleh. Artinya ini ya, artinya ya. Rabbana taqabbal minni, ya Allah, terimalah dariku. Kan gitu kan? Rabbana, ya Tuhan kami, kayak gitu kan? Taqabbal, terimalah. Minni, dariku, ya. Innaka antas samiul alim, ya. Oke, kayak gitu ya doanya ya teman-teman ya. Rabbana taqabbal minni innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah dariku, engkaulah sebaik-baiknya sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui, kan? Ziarah kubur tabur bunga nggak ada manfaat, Mbak. Jadi lebih baik Mbak bersihkan kuburan dan Mbak berikan air, ya, siram pakai air, ya. Awabin nggak boleh 6 rakaat, ya. Awabin cukup, nggak boleh lebih dari 6 rakaat, ya. Jadi awabin itu 6 rakaat maksimal, ya. Nah, iya Mbak Yeyen ya. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ya, Ustazah ngantuk ya? Enggak. Hidup aku hidup. Maksudnya aku nggak ngantuk gitu ya. Ustazah, doa supaya anak dijauhkan dari godaan setan dan bahaya lainnya. Adakah yang belum hafal? Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Aku kasih doa supaya teman-teman terhindar dari orang-orang jahat,
terhindar dari orang-orang benci, terhindar dari orang-orang yang hasad, terhindar dari bahaya, dari apa namanya, dari macam teman-teman terhindar dari para penipu, para pencuri, orang bobol rumah, maling, termasuk binatang buas ya, buaya darat, lautan, samudra, termasuk sihir gitu, termasuk terhindar dari godaan-godaan ilmu hitam kayak gitu kan. Nah, maka teman-teman bacalah doa ya. Doanya adalah ini dihafal guys. Dihafal tuh yang belum hafal, hafal. Kalau enggak angkat kaki sebelah. Angkat kaki jewer telinga sendiri. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Ini guys, teman-teman mau aman gak hidupnya? Iya kan? Mau jauh gak dari orang-orang jahat? Mau aman gak? Iya kan? Macam hidupnya. Ya, dari binatang buas, kemudian dari buaya lautan, kayak gitu ya. Itu dihafal. Yang gak hafal, aku jewer. Ya, itu dihafal tuh. Ya, tempelkan di kulkas tuh. Wah, gitu ya. Atau misalnya teman-teman suka mimpi buruk ya, atau teman-teman suka mimpi buruk, boleh dibaca on stage saat kejadian. Pop. Auzubikallimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau boleh dibaca setiap habis sholat, nggak ada masalah ya. Nah, itu dihafal ya. Coba rasakanlah. Teman-teman setelah zikirkan itu buaya darat bisa. Para penipu, ya kan? Orang yang muka dua, ya, ahlun nifak, orang-orang yang munafik, ahlul khianat, orang-orang yang berkhianat, kita insya Allah terlindung dari mereka semuanya ya. Nah, Zah, kalau tidak baca Al-Quran tapi hanya baca Yasin, apakah termasuk baca Al-Quran? Ya, termasuk baca Al-Quran, cuman aku tidak menganjurkan cuman baca Yasin doang. Nanti takutnya teman-teman nggak kenal dengan Al-Imran, nggak kenal dengan Al-Anfal, nggak kenal dengan Az-Zuhruf, nggak kenal dengan An-Nisa, iya kan? Nah, jadi kalau teman-teman mau, bacalah Al-Quran itu berurutan. Nanti khusus pada hari Jumat, maka teman-teman boleh selingi ya dengan baca Yasin, kayak Al-Muluk, kayak Al-Waqiah, kayak gitu. Tapi tetap ada jadwal di mana teman-teman mau menghatamkan Al-Quran, ya kan? Oke, Ustaz ya, bolehkah sunat qabliyah dan ba'diyah hanya baca Al-Fatihah saja, tidak baca surat? Sebenarnya semua sholat nggak wajib baca surat. Sebenarnya semua sholat tidak wajib baca surat, ya, gitu ya. Jadi surat pendek itu nggak wajib dibaca, ya. Tapi kasihan aja, ya kan. Oke, tapi kasihan, sayang aja kalau nggak dibaca, ya kan. Ya, masya Allah sih ya Mbak Yayen ya, boleh ya Mbak Yayen ya. Oke, Ustazah, iya, apakah kalau sujud sawi perlu salam kanan, salam kiri? Ya, kan sujud sawi sebelum salam setiap sholat. Ya, beda dengan sujud syukur. Kalau sujud syukur nggak perlu salam, sunnah saja. Jadi kalau teman-teman dapat sebuah nikmat, iya, kamu lulus loh. Nah, sujud aja langsung guys, dimanapun teman-teman berada ya, kecuali di tempat-tempat najis ya. Sujud, Allahu Akbar. Nggak pakai takbir nggak apa-apa, nggak harus tahu arah kiblat nggak apa-apa. Sujud aja on stage saat kejadian ya. Nah, sujud aja bacanya Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Ya, spontan aja. Nah, tetapi ada orang-orang yang kalau dia mendapatkan nikmat lagi di motor, dapat kabar baik lagi di mobil, kan susah tuh mau sujud. Maka teman-teman boleh sujud setiap habis sholat. Kita sepakati ya, aku berharap banyak yang baru mendengarkan aku tentang ini untuk menyemangati kita semuanya melakukan sujud syukur setiap habis sholat. Nah, kan keren tuh guys. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, gitu kan. Lalu teman-teman sujud aja langsung pop, Allahu Akbar. Ya, langsung baca doanya, zikirnya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Kayak gitu guys. Nah, baru teman-teman zikir dan doa, ya kan. Lakukan setiap habis sholat. Nah, balas satu kan, amal terbaik kita kan. Alhamdulillah sudah dilakukan. Masya Allah, aku sudah melakukan. Takbir gitu ya. Oke, Ustazah, iya. Kalau ketika tumanina yang harus dibaca atau diam? Tumanina itu diam sebentar guys. Nggak usah baca apa-apa. Oh, sujud syukur tadi bacanya satu kali aja.
Sujud syukur tadi bacanya satu kali aja teman-teman, ya kan? Nah, satu kali cukup lah, ya kan? Satu kali cukup sujud syukur kan? Nah, gitu ya. Kemudian apa namanya tadi? Aku mau ngomong apa ya tadi ya? Lupa dah. Oke, jadi dibiasakan habis sholat melakukan sujud syukur ya. Oke, gitu ya. Masya Allah, pinter-pinter ya. Siap Mbak Oma. Ustazah, kalau sholat witir itu langsung 3 rakaat atau 2 dulu baru satu, terserah. Langsung 3 rakaat satu kali salam boleh, 2 dulu baru satu juga boleh. Cuman kalau teman-teman melakukan yang namanya langsung 3 rakaat, itu rakaat keduanya tidak pakai tahiyat awal. Nah, rakaat ketiganya nanti dianjurkan baca 3 kul ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Tadi habis sujud syukur langsung salam kiri kanan, nggak harus. Sujud syukur tidak wajib kiri kanan, tidak wajib salam ya. Bahkan kalau teman-teman lakukannya spontan ya, tidak dilakukan dalam sholat, itu nggak tahu arah kiblat pun nggak masalah ya. Sunnah saja menghadap kiblat ya. Oke. Oke. Sujud terakhir itu boleh berdoa Ustazah? Boleh. Sujud terakhir teman-teman boleh berdoa. Ya, nah jadi boleh berdoa. Dan amalan yang sangat dianjurkan di sujud terakhir. Oh, masih suka lupa habis zikir baru sujud syukur. Nggak apa-apa juga Mbak. Habis doa kan Mbak salam tuh. Mbak doa dulu, zikir dulu, baru sujud. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah ya. Oke, terus mau jelasin apa tadi ya? Oh, tumak ninah ya. Sujud syukur boleh spontan Mbak ya. Jadi tumak ninah itu diam sebentar gitu kan teman-teman ya. Misalnya kayak gini ya. Allahu Akbar gitu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Allahu Akbar. Diam kejap. Diam sebentar itu adalah bagian dari tumak ninah. Oke. Nah, sholat jemaah di musola apakah boleh langsung sujud syukur? Boleh Mbak. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Orang zikir Mbak sujud sebentar Mbak. Sujud sebentar ya. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Udah Mbak. Setelah itu udah clear Mbak. Selesai urusan Mbak. Silakan doa dan zikir ya. Ustazah, oke, sujud terakhir ya. Oke, sujud terakhir. Teman-teman boleh share-share tautan sambil tap-tap layarnya. Aku jelaskan ya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya supaya kita bisa berteman, belajar bersama di kanal ini ya. Jadi begini, doa sujud terakhir ketika mau habis sholat itu kan mustajab sekali guys, ya kan? Nah, jadi di sujud terakhir ya, mau sholat fardu, mau sholat sunnah, sama saja teman-teman ya. Nah, sujud terakhir sebelum at-tahiyatul itu kan, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi gitu kan. Langsung doa sujud syukur. Doa di sujud terakhir ya. Nah, yang paling masyhur Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja. Artinya, ya Allah berikan aku jalan keluar. Ya, dari profil picture teman-teman kelihatan nih punya banyak masalah nih yang profil picture-nya miring-miring ke samping, kiri ke kanan gitu kan. Nah, itu kan banyak masalah tuh. Nah, sujud terakhir tuh teman-teman doa Allahumma rzuqni makhraja. Usahakan baca 11 kali ya. Nah, tapi Ustazah kami pengen bacanya dalam hati doang. Doanya terserah kami, suka-suka kami boleh. Tapi jangan gerakkan lidahnya. Boleh nggak doanya ganti-ganti? Boleh. Subuh doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Zuhur Allahumma rzuqni makhraja. Asar Rabbana hablana minas solihin. Maghrib Rabbana macam-macam. Nggak ada masalah ya. Oke, gitu ya. Bener ya, lagi banyak masalah. Semoga Allah mudahkan. Jadi itu bagus doanya ya. Nah, jadi doa sujud terakhir ketika mau habis sholat lamakan sedikit ya. Ya lamakan sedikit teman-teman ya. Setelah lama, udah kayak gitu guys. Usahakan 11 kali, tapi nggak harus sih. Saya baca Allahumma rzuqna 11. Masya Allah. Boleh Allahumma rzuqna, boleh Allahumma rzuqni. Sama aja ya. Kapan waktu baiknya sholat tasbih?
Bisa siang bisa malam. Cuman kalau dilakukan siang 4 rakaat 1 kali salam. Kalau dilakukan malam 4 rakaat 2 kali salam. Silakan searching di TikTok sholat tasbih Nela Luki. Nanti akan muncul video aku tentang sholat tasbih. Aku sudah punya 2000 video di TikTok ini. Jadi nggak main-main aku untuk menyebarkan video di kanal online ya. Di TikTok ini udah 2000 lebih video. Teman-teman bisa lihat. Aku juga punya channel YouTube ya. Channel YouTube itu nanti tanya jawab yang kayak gini ini pun akan muncul di channel YouTube-nya aku. Termasuk ceramah-ceramah aku akan muncul di channel YouTube-nya aku. Jadi teman-teman di YouTube aku udah lebih 3000 video. Yang ada yang teman-teman bisa nikmati bersama-sama. Semoga teman-teman betah di TikTok dan YouTube-nya aku ya. Semoga bermanfaat. Oke. Ustazah, ya lalu setelah tayat akhir sebelum salam pertama apa Zah? Sebelum salam pertama, coba gimana maksudnya? Sebelum salam pertama, apa-apa coba gimana? Oke, Masya Allah ya. Oke, Ustazah, iya, iya, cepat sekali. Witir langsung 3 rakaat, rakaat 1 dan 2 bebas. Rakaat ketiga sangat dianjurkan baca Al-Ikhlas witir ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Pokoknya gini guys, witir itu guys, di rakaat ganjil guys, dia dianjurkan baca 3 kul guys. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah kalau seandainya witirnya itu adalah cuma 1 rakaat, kan boleh kan witir cuma 1 rakaat kan guys? Boleh aja kan guys ya. Nah cuman kalau 1 rakaat, nah teman-teman 3 kul. 3 kul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Karena ya Ibu Munirah, karena kenapa? Karena itu sangat dianjurkan di rakaat ganjil ya kan. Boleh nggak bawa HP ke tandas kalau aplikasi Quran? Sebentar, aku pernah dikasih tahu apa itu tandas. Coba tandas, apa ya tandas ya aku lupa. Boleh nggak Al-Quran dibawa, HP yang ada aplikasi Quran dibawa ke tandas? Dulu udah pernah teman-teman, oh toilet ya, oke oke oke. Dibawa ke toilet kalau nggak dihidupkan nggak apa-apa. Sama dengan kepala kita. Kita kan ngafal Quran, masuk toilet kan nggak apa-apa. Kan nggak bisa, nggak usah dibaca, nggak usah dihidupkan ya kan. Oke, gitu ya. Oke, siap 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 ya. Ustazah, iya doa supaya dapat jodoh. Robbi la, siap Mbak Nur. Robbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Siapa Robat? Mbak Nur. Ya Mbak Masri ya. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Nah itu doanya. Coba dicatat teman-teman. Nah ini dia Robbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah jangan biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Baca untuk kita ya dibaca. Ya Allah jangan kau biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Baca aja lah 3 kali setiap habis sholat. Ya kan? Cara sholat khusyuk. Pertama usahakan tahu artinya. Belajar berkorban untuk diri sendiri. Arti bacaan sholat nggak banyak. Cuman Al-Fatihah, ruku, i'tidal. Sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat akhir. Sholat itu cuman itu doang bacaannya. Dihafal artinya. Bulan ini kita ngafal Al-Fatihah. Bulan depan bacaan ruku dan i'tidal. Bulan depan lagi apal bacaan sujud dan tahiyat awal. Sebulan aja nggak ada masalah. Mau teman-teman ngafal 6 bulan nggak ada masalah. Yang penting ada perbaikan. Akan beda orang yang ngerti artinya dengan yang tidak mengerti artinya. Itu yang paling penting ya. Belajar berkorban sedikit untuk kebutuhan akhirat kita. Salam kenal. Siap. Ustazah, bolehkah waktu sholat baca surat waktu sholat lewat aplikasi Al-Quran? Jangan, lewat Al-Quran bacanya. Ya, dilewatkan lewat Al-Quran. Jadi cari Al-Quran yang bisa dibaca radius 1 meter. Cari Quran yang bisa dibaca radius 1 meter. Ya, nah itu teman-teman letakkan aja di atas meja. Di depan meja ini bentangkan sejadah. Sholat baca Quran setelah Al-Fatihah is okay. Tapi Al-Quran ya teman-teman ya, nggak bisa di handphone ya. Ustazah lebih utama waktu sholat sendirian atau jemaah di akhir waktu?
Lebih utama sholat di waktu sendirian atau jamaah di akhir waktu? Wah, ini nggak bisa dijawab ini pertanyaannya. Akan berbahaya. Kalau aku jawab nanti lebih baik sendiri di awal waktu, teman-teman jadi nggak mau jamaah. Kalau aku bilang jamaah di akhir waktu, teman-teman jadi melalaikannya. Ya, jadi usahakan berjamaah di awal waktu. Ustazah, iya, misalnya suami kerja jauh yang harus didulukan, ketemu orang tuanya atau istrinya, ya, istrinya. Kecuali doruriyah, kecuali orang tuanya sangat membutuhkan dia karena sakit dan seterusnya, ya. Tapi istri yang paling baik adalah istri yang meridhoi. Bang, dengulah orang tua dulu bang, nanti kan aku bisa bang, mantap ya. Ustazah, oke. Ustazah, lagi hamil 2 bulan. Kita doakan semoga anak jadi anak yang soleh. Jangan lupa banyak doa mbak. Robbi habli minas solehin. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya, semoga yang lagi promil bisa bumil. Yang udah bumil semoga jadi anak yang soleh. Oke. Ustazah, madu rambutan. Untuk madu, kalau dia asli, dia tidak perlu sampai ke BP POM. Saking amannya dia, hanya sampai ke dinas kesehatan. Begitu peraturan kita. Ya, dulu perlu BP POM, sekarang tidak perlu lagi BP POM untuk madu murni hanya sampai ke dinas kesehatan. Beda kalau madu campur propolis, campur royhani, campur royal jelly, itu mesti ke BP POM. Paham ya? Itu sekedar pengetahuan. Ustazah, gimana kalau sholat lupa ayat? Kalau ayat lupa nggak ada masalah ya. Kalau ayat lupa nggak ada masalah ya. Yang penting bukan Al-Quran, Al-Fatihah yang lupa. Jadi kayak gini kan guys, teman-teman sholat nih. Waladhalin gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Apa ya tadi aku baca apa ya? Kok aku ingat live ya? Apa ya, ganti ayat guys. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Apa ya, lupa. Bawa langsung ruku guys, nggak apa-apa. Allahu Akbar, langsung ruku aja. Kalau lupa udah, kalau blank nggak ada masalah ya. Nah, oke. Siap-siap Mbak Tartar ya. Kalau rakaatnya lupa, sujud sahwi ya, sujud sahwi seperti yang aku sampaikan bahwa usahakan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Oke. Sujud terakhir ya Hayu ya Qayyum is oke. Sujud terakhir doa bebas ya. Betul Mbak Robia ya. Nah, gitu ya guys. Nah, oke, sehat ya, siap. Jadi kalau lupa langsung ruku aja. Nah, langsung ruku aja, repot, nggak masalah guys. Ya, nggak boleh. Aku galau Zah, aku lupa terus ayat, masuklah ke live. Ustazah aku galau, aku lupa ayat. Nggak usah, lupa ruku. Ya kan? Oke, gitu ya teman-teman ya. Wanita yang ditalak suaminya lalu ditinggalkan tidak sampai ke pengadilan lebih dari 3 bulan, tetap harus nikah ulang. Karena habis masa idahnya, ya kan? Kalau mau rujuk harus 3 bulan, ya. Kalau suami pelit kepada istri, tapi royal ke orang lain, bilang sama suaminya, bang, kata Ustazah Nela bang, sedekah terbaik seorang suami bang, adalah memberi nafkah kepada istrinya bang. Langsung suaminya bilang, amma ba'du. Suami belum paham bahwa sedekah terbaik adalah sedekah kepada istri. Ya, dan istri juga harus dituntut bersyukur dengan apa yang diberikan oleh suami. Ya, yang tidak boleh itu adalah baik ke dalam, dermawan keluar, susah di dalam. Ya, nah gitu ya. Kalau Al-Fatihahnya yang lupa harus ulang Mbak Diti. Karena Al-Fatihah itu rukun sholat. Jadi kalau Al-Fatihahnya teman-teman lupa, ulang rukun sholat. Ya, cara istiqomah beribadah. Menurutku konsisten dulu waktu aku baru belajar itu susah. Tapi sekarang bagiku konsisten itu sangat mudah. Apa sih yang pengen aku konsistenkan? Aku mudah aja. Nah, caranya gimana? Yang pertama adalah mulai dari hal yang kecil. Jangan mulai sesuatu yang besar. Mulai dari hal yang kecil. Pengen konsisten sholat tahajud 2 rakaat aja dulu. Nah, deket-deketkan dulu azan subuh. Biar teman-teman puas dulu tidurnya. Nah gitu guys, yang mudah dulu. Nah, jangan sekali belajar tahajud jam 2 malam, langsung 8 rakaat tidur subuh bablas. Ya kan, deket-deketkan dulu azan subuh. Nah ya kan, 2 rakaat aja dulu, 2 rakaat, jangan nambah-nambah. Sampai kita risau meninggalkan. Nah, kalau kita udah risau meninggalkan, wis aku nggak tahajud, waduh gimana ini? Baru teman-teman naikkan, bam.
jadi 4 rakaat. Jadi mulai dari hal kecil, lakukan biasanya 40 hari. Nah, kalau udah risau meninggalkan, baru ditambah. Jangan coba-coba nambah kalau belum istiqomah. Nanti nggak jadi dia. Mau apapun, aku mau olahraga sepeda, sekali olahraga 3 jam, sakit lutut, copot dengkul, nggak jadi. Mulai dari kecil dulu, 15 menit, 15 menit, 15 menit, sampai risau meninggalkan, baru naikkan setengah jam. Bahkan orang push up pun kalau mau istiqomah mulai dari 1 kali push up setiap hari. 1 kali aja. 1 kali aja. Coba lihat para binaragawan. Kalau teman-teman baca biografi mereka, nggak ada mereka yang mulainya itu dari wah ngangkat beban 10 kilo. Tidak. Dia mulai dari 1 kilo. Mulai dari angka 1. Mulai dari angka 2. Segampang itu guys. Oke. Nah, kalau belum konsisten masih bolong-bolong, bolong-bolong. Ah, jangan tambah dulu. Ya, gitu caranya. Gampang nggak? Gampang banget guys. Ya. Kenapa aku bilang gampang? Karena dia kan kecil guys. Kenapa gampang istiqomah? Ya kan kecil doang ya kan. Aku mau istiqomah sedekah subuh 2.000 aja dulu. Kenapa gampang kan? Cuma 2.000. Terus lakukan terus. Sampai risau meninggalkan. Baru naik kan. Ya kan. Aku mau istiqomah baca Quran. 1 halaman aja dulu. Kok saja bisa gampang sih? Ya kan cuma 1 halaman. Sesimpel itu cara hukum istiqomah. Ya. Apapun yang mau aku istiqomahkan mulai ya. Dulu aku video 1 sehari. Lama-lama 2. Sekarang 3. Sekarang udah 8, 7 video setiap harinya. Lu lagi di short YouTube, lu lagi di YouTube, ya kan? Itu kan pelan-pelan guys. Ya teman-teman yang ikut aku dari dulu kan tahu banget aku pelan-pelan gitu kan. Nah kalau nggak bisa. Ya kita capek nanti ujung-ujungnya ya. Ustazah, kalau saya ketinggalan tahajud saya nangis. Oke, nangisnya nggak boleh sambil meratap banget dan menyesali banget. Kenapa? Karena kita tak boleh menggantikan dan menganggap yang sunnah itu adalah wajib. Jadi kalau kita itu melakukan sholat sunnah gitu ya, terus kita karena istiqomah kita ketinggalan, nangis banget nggak boleh, sekedar sedih nggak apa-apa. Karena ketika nangis kita meratap berlebihan, ini misalnya gitu ya, misalnya berlebihan gitu ya, kita berarti merubah status hukum yang sunnah menjadi wajib, ya dong. Jadi boleh nangis karena menyesali besok supaya tak diulang lagi. Oke, tapi dia tetap hukumnya sunnah ya, tidak wajib ya. Ya, kalau ketinggalan risau, siap, masya Allah ya. Kan mantap tuh, alarmnya alarm kebaikan. Kalau nggak tahajud risau, wah luar biasa itu guys. Kalau nggak baca Quran risau, wah itu luar biasa itu guys. Masya Allah, kalau nggak belajar risau, itu luar biasa itu. Kebiasaan mana tuh yang bisa punya kayak gitu ya kan? Kalau tidak orang-orang yang terpilih, ya nggak? Nah gitu guys. Ustazah cara mengatasi malas sholat duha. Malas tuh nggak apa-apa doh. Saya pun sering malas. Malas tuh nggak masalah. Yang penting tetap kerjakan. Udah gitu aja. Ya, ini semua ini yang profilnya miring-miring ini malas semua ini udah. Termasuk aku, malas juga aku. Cuman bedanya malas pun tetap aku kerjakan. Kayak gitu aja guys. Apakah bangun pagi aku nggak ngantuk juga. Tapi kan tetap bangun. Iya kan? Nah gitu ya. Kok kalau nggak lihat Ustazah risau? Wah, pandai ya. Jadi gini guys. Nah ya. Jadi gini ya. Malas tuh nggak apa-apa. Yang penting tetap kerjakan. Nanti dia hilang sendiri kok malas itu. Yang penting tetap kerjakan ya. Oke, pesan madu. Dari jam tadi aku ditanya madu terus. Teman-teman mau madu yang mana ini ya? Nah, madu ini memang banyak banget yang suka ya. Baru masuk udah nanya madu ya. Nah, siap ya. Yang mau madu, madu kita itu memang bagus. Makanya banyak yang suka. Madu itu udah dibeli di akun kita ini, di live kita ini 20 ton guys. Kita jual 1 ton itu cuman 5 hari, 6 hari guys. Karena setiap hari itu terceor ratusan kilo. Memang madunya enak, asli langsung dari petaninya. Asli langsung dari petaninya. Ya, jadi kalau teman-teman kebas-kebas, kesemutan, nyeri sendi, coba pakai madu itu. Atau asam urat, asam lambung, ya kolesterol. Teman-teman coba pakai madu itu. Madunya memang enak banget ya. Nah, harganya juga murah. Asli dari petaninya cuman 89.000 kan boleh. Rabbana taqabbal minni innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minni innaka antas samiul alim. Masya Allah ya.
Kayak gitu ya teman-teman ya. Biasanya sedekah nggak pakai doa, sekarang udah pakai doa. Kan keren tuh, ya kan? Ustazah mau tanya, kalau tahiyat akhir kaki kita keluar dari sejadah, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak pakai sejadah pun nggak ada masalah sholat. Sejadah itu gunanya untuk sutroh ya, pembatas antara kita dengan orang yang lewat. Jadi kalau kita pakai sejadah, orang boleh lewat di depan sejadah. Kalau kita nggak ada sejadah, kita taruh aja pembatas, sutroh di depan kita. Nah, sutroh di depan kita sebagai kita batas kalau ada orang sholat ya, atau benda-benda kecil kayak gini juga bisa, atau macam-macam kayak gini juga bisa ya. Nah, jadi taruh aja di depan kita, nanti orang boleh lewat di depan. Boleh sedekah ke non muslim, is oke, nggak ada masalah. Teman-teman nggak ada masalah sedekah ke non muslim, aman aja. Ya zakat ya nggak boleh ya. Ustazah kalau tiap doa seringnya pakai bahasa Indonesia, nggak ada masalah. Doa pakai bahasa Indonesia, bahasa daerah, juga nggak ada masalah. Makanya catat doanya pakai bahasa kampung pun nggak apa-apa. Ya insya Allah nggak ada masalah pakai bahasa kampung atau bahasa daerah kita, nggak ada masalah ya. Doa sedekah dibaca selesai sholat, ya betul sekali. Jadi kalau selesai sholat kita mau baca boleh supaya semua amal-amal kita diterima. Artinya kan, Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Masya Allah ya kan. Ustaznya sedekah subuh dikumpulkan lalu diberikan ke saudara, boleh. Nah sedekah subuh ya. Bayangkan berapa kali aku nyampaikan sedekah subuh guys. Semoga banyak yang terpengaruh untuk melakukan sedekah subuh. Makanya kalau ada yang nanya, kenapa sih nggak bosan ngulang-ngulang? Karena aku pakai data statistik ya, kuantitasnya seperti ini. Aku siap ngulang-ngulang apapun pertanyaan teman-teman semuanya, karena bagiku setiap orang yang masuk itu punya hak untuk tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, bayangkan kalau ada yang baru datang 100 orang. Nah, dengarkan nih, dia nih doa sedekah. Yang ngamalkan cuma 20 orang. Jadilah, ya kan cuan pahala kita di akhirat bareng-bareng. Ya nggak sih? Nah gitu guys, mindsetnya seperti itu. Sehingga kalau mindsetnya seperti itu, kita bisa lebih sabar ya dalam dakwah ya teman-teman ya. Dan teman-teman yang sudah senior juga jauh lebih bermanfaat juga buat yang lain. Ya kan? Jadi semuanya berhak untuk tahu. Gitu ya. Pengen naik kelas belum jadi-jadi. Ustazah, ya siap Mbak Cici. Semoga kita doakan ya. Ustazah, sama-sama ya. Sama-sama Mbak Juwita. Yang baru gabung boleh klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Sedekah subuh nominalnya apa harus sama? Nah, untuk membentuk konsistensi, samakan aja dulu. Ya kan? Nah, samakan aja dulu. Nah, nanti kalau udah terbiasa baru boleh naikkan angkanya ya. Ustazah, sebentar ya. Aku sudah sakit 4 tahun. Ustazah doanya apa? Allahumma ishfi anta syafi la syifaan ila syifa'uk syifa'u la yughadiru saqama. Itu doa kalau sakit. Ada di video aku. Itu dizikirkan aja ya, atau perbanyak sholawat, nggak ada masalah ya teman-teman ya. Untuk yang sakit semoga segera Allah sembuhkan ya. Ustazah sedekah subuh buat beli wakaf tanah pondok pesantren, silahkan, bagus aja. Masya Allah ya, besar sedekah subuhnya bisa untuk beli tanah ya. Sedekah subuh dikumpulkan untuk beli kado teman-teman yang ulang tahun, boleh. Oh jangan cepet-cepet Zah, siap ya. Sedekah subuh, ini dia. Ini doa orang sakit, teman-teman catat aja. Ya, catat atau screenshot aja. Doa kalau teman-teman sakit ya. Oke, itu dia ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Siap Mbak Ahmad. Jadi Ustazah baca surat-surat lalu ngantuk. Jadinya saya tidur sebentar, nggak masalah. Zikir ngantuk, baca surat ngantuk, tidur sebentar, nggak ada masalah. Nanti baca lagi, tidur lagi, nggak ada masalah. Ustazah, boleh nggak uang sedekah subuh dimasukkan ke kotak amal masjid setelah sebulan? Mantap juga nih si kawan ini guys. Mungkin dia nabung di rumahnya nih. Ya, dia nabung di rumahnya 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Pas dia mau serahkan, dia bingung. Orang miskin mana? Ketemu manusia enggak? Wah mau kasih ke siapa, traktir teman juga nggak suka nongkrong, ngasih makan kucing juga kucingnya nggak ada, mau cari orang miskinnya susah. Maka dia ambil jalan pintas, taruh ke kota amal masjid aja, bam, boleh aja. Nah ini ide yang oke nih ya, boleh aja ya. Sedekah subuh diniatkan untuk mendapatkan pekerjaan boleh nggak? Bukan diniatkan, tetapi didoakan ya. Niatnya tetap untuk Allah ya. Niatnya tetap untuk Allah ya. Jadi bukan diniatkan tapi didoakan ya. Ya Allah, saya sedekah subuh dengan sedekah ini begini dan begitu ya. Gitu ya.
Ustazah, kalau penghasilan tahunan kayak petani kopi, nah cari untungnya setelah dia jual kopinya berapa profitnya. Profit taking atau profitnya itu adalah teman-teman usahakan untuk zakatkan 2,5% profit dari jualan kopi atau jualan bibit kopi atau jualan pohon kopi atau jualan terserah kopi. Nah teman-teman untungnya yang teman-teman zakatkan. Zah, ada jalan, saya jalan sambil jawab azan, nggak apa-apa. Gimana cara jawab azan? Sudah tahu ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Nah, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Khusus sholat subuh, itu nanti akan ada muazinnya bilang, as-salatu khairum minan naum. Maka jawabannya, sadaqata wa bararta. Mau ditambah boleh. Wa ana ala dzalika minasyahidin. Oke. Ustazah jawab azan subuh. Tuh jawab azan subuh udah disematkan tuh. Ustazah bersedekah itu harus minta izin suami enggak? Kalau uangnya uang kita tidak harus izin suami. Ngaji sambil tidur boleh atau tidak? Nah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Oke. Ustazah, saya punya ruko kontrakan 20 juta per tahun atau per bulan? Kalau per bulan keluarkan zakat karena berarti udah lebih dari 7 juta. Semua penghasilan yang lebih dari 7 juta setiap bulan keluarkan zakat. Tetapi kalau penghasilan itu tidak sampai 7 juta per bulan, tidak wajib zakat. Suaranya nggak jelas Masya Allah, betul kan? Ustazah, saya punya adik dia pakai semi rambut hitam. Bagaimana cara nasihatnya? Nggak boleh loh pakai semi rambut hitam gitu aja. Ya, nasihatin aja pakai bahasa teman-teman. Ya, Ustazah, iya. Ustazah, oke. Sedekah subuh dikasih ke anak yatim. Boleh nggak Bu Ustazah? Nggak apa-apa. Ya diniatkan karena Allah. Rabbana taqabbal minni. Sedekah masih bisa ke anak yatim. Zakat yang nggak boleh ya ke anak yatim. Sedekah masih bisa. Habis sholat subuh jam 5. Terus jam 7-8 ngantuk. Boleh tidur nggak? Tidur habis subuh dan habis asar jangan. Tapi kalau udah jam 7, udah jam 8 boleh ya. Ustazah, iya, zakat penghasilan boleh nggak ke orang tua? Nggak boleh. Zakat nggak boleh ke orang tua karena orang tua itu tanggung jawab kita ya. Oke, Zah kunut subuh gimana caranya? Nanti rakaat kedua sebelum ruku angkat tangannya. Baca doa kunut. Allahumma dini fiman hadait wa tawallani fiman tawallait wa afini fima a'tait wa barik lana wa barik li fima a'tait dan seterusnya ya. Dibaca. Ustazah sedekah subuh boleh dibeliin untuk makanan kucing terlantar? Boleh banget ya. Ustazah, bolehkah baju orang meninggal dipakai adiknya? Enggak ada masalah ya. Ustazah, kalau gaji lebih dari 7 juta, keluarkan zakat 2,5%. Zakat ke masjid boleh nggak? Zakat untuk pembangunan masjid nggak boleh. Tapi zakat diserahkan ke masjid. Nanti orang masjid yang akan menyerahkan kepada orang miskin. Itu boleh. Nah, karena zakat itu untuk orang. Nggak ada zakat ke AC masjid, zakat beli sejadah masjid, ya, zakat beli tikar masjid, zakat beli AC masjid. Itu namanya infak dan wakaf. Tapi kalau zakat ditaruh ke masjid, nanti kemudian orang masjid itu akan menyerahkan kepada fakir miskin, itu boleh aja. Makanya kalau sedekah bebas, zakat itu orang tertentu yang berhak menerimanya. Ustazah, tanam bulu mata nggak bisa teman-teman ya. Coba perhatikan sambil tap-tap layarnya, share-share tautannya. Jadi begini guys, apa yang bisa kita hapus itu dibolehkan. Contoh, aku cuekin sebentar ya untuk komentarnya. Yang bisa kita hapus itu dibolehkan. Lipstick dihapus bisa, berarti boleh. Bedak bisa dihapus, berarti boleh. Blush on bisa dihapus, berarti boleh. Kemudian pasang pensil alis bisa dihapus, itu boleh. Misalnya ini pasang apalah namanya ini, aku nggak tahu lah. Ini maskara bisa dihapus, itu hukumnya boleh. Ya, kemudian teman-teman macam pakai baby cream itu bisa dihapus, hukumnya boleh, asal jangan berlebihan.
Tapi kalau dia bisa dihapus boleh ya. Tapi kalau perubahan bentuk yang teman-teman lakukan itu berubahnya lama. Misalnya teman-teman macam pakai extension ya, tanam bulu mata, sambung bulu mata, itu kan lama kembalinya, itu nggak boleh. Atau teman-teman pakai bigen warna rambut hitam ataupun tidak hitam, itu nggak boleh karena dia menutupi bagian rambut kecuali dia henna. Ya, henna itu adalah yang dia masuk ke dalam rambut ya. Nah, kemudian gitu ya. Zakat ke saudaranya fakir miskin ya. Nah, jadi gitu ya, teman-teman. Menghilangkan tai lalat jangan kalau nggak ada alasan kesehatan kecuali tai lalatnya mengalami peradangan, alergi, gatel, alasan kesehatan maka itu dibolehkan ya. Kalau meninggal gigi palsu nggak ada masalah karena gigi palsu itu sama dengan pen. Tadi adalah alasannya untuk kesehatan ya. Kalau kunut nggak apa-apa Mbak Siti. Ya kunut itu tidak wajib. Kunut itu hanya disunahkan untuk oleh Imam Syafi'i ya, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian henna untuk kuku dan ada serumnya. Kalau henna itu inai. Kalau inai itu kan dia masuk ke dalam kuku, itu nggak apa-apa, ya kan? Tapi kan nggak bisa dikikis. Kalau kutek sebenarnya nggak masalah. Cuman kutek itu guys, kan dia nutupin kuku guys. Dia bisa dikikis. Nah nanti kalau teman-teman pakai kutek harus dihapus ketika setiap mau ngambil wudhu, harus dibersihkan dulu. Itu sama dengan make up yang waterproof, yang anti air, yang tahan air, yang maskaranya tahan air, blush onnya tahan air, itu harus dihapus dulu ketika teman-teman mau ngambil wudhu. Jadi kalau mau pakai kutek waktu haid aja mungkin lebih baik. Ustazah, gitu ya. Sedekah subuh dikumpulkan boleh nggak dipakai dalam keadaan darurat? Nggak ada masalah, nggak diganti pun nggak apa-apa. Cuman nggak jadi dapat pahala sedekah gitu aja ya. Ustazah, apakah makan minum membatalkan wudhu? Tentu tidak. Makan minum tidak membatalkan wudhu ya. Ustazah, wajib zakat dalam 7 juta ya Mbak Yeni ya. Ustazah, sedekah subuh dikasih ke anak boleh nggak? Pengumuman, sedekah subuh bebas. Sedekah subuh bebas. Sedekah subuh bebas. Mau dikasih ke anak, mau dikasih ke orang tua, mau dikasih ke suami, mau dikasih ke istri, mau dikasih kemana, itu nggak apa-apa. Henna rambut hitam nggak boleh. Kalau rambut warna hitam haram dicat, nggak boleh. Wudhu batal nggak suami istri? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal. Kalau muncul syahwat aja. Saya ulang. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. So, teman-teman terserah mau pilih yang mana salah satunya. Oke. Ustazah, ketika sudah cerai, perempuan wajib kerja nggak untuk anak? Kalau nggak kerja, seharusnya tidak. Tetap anak tanggung jawab bapak, gitu ya. Tetap anak tanggung jawab bapak, walaupun udah cerai, gitu ya. Tetapi kalau seandainya bapak tak bertanggung jawab, tidak ada lagi pilihan lain, ya. Ustazah, iya. Ketika sudah cerai, oke udah ya. Oke. Kalau lagi sholat, pas lagi pilek, ingus, najis nggak? Jadi gini guys, perhatikan pelan-pelan. Sambil teman-teman share-share tautan ya. Pilek, batuk, berdahak, kemudian menangis, kemudian berdehem, bersin, itu semua tidak membatalkan sholat. Ya. Oke, ini semua tidak membatalkan sholat ya teman-teman ya. Pilek, batuk, flu, kemudian macam macam nangis itu tidak membatalkan sholat. Cuman ada beberapa hal yang dimakruhkan dalam sholat. Aku jelasin ya. Makruh dalam sholat itu maksudnya begini. Makruh itu adalah dikerjakan sholat kita nggak batal. Tapi kalau kita kerjakan Allah nggak suka. Saya jelaskan ya pelan-pelan. Jadi kayak pilek, batuk, flu, menangis, bersin, sendawa, berdehem itu nggak masalah. Tetapi ada hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Makruh itu adalah sesuatu itu teman-teman boleh kerjakan. Tapi kalau teman-teman kerjakan itu nanti Allah tidak suka. Contoh makruh dalam sholat adalah menutup mata dan menutup bibir dalam sholat. Ada orang sholatnya gini. Jangan. Sholat itu buka mata, buka bibir. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Apapun alasannya, aku lebih khusyuk ustazah kalau tutup bibir, jangan. Ya, buka mata, buka bibir dalam sholat. Nah, kemudian yang kedua dalam fikih ibadah karangan Said Sabiq dijelaskan bahwa makruh dalam sholat ketika kita itu menahan kentut.
Jadi kentut tuh dibuang guys, jangan ditahan. Oke. Tapi ngambil lagi wudhu ya. Kemudian yang ketiga, makruh hukumnya dalam sholat. Kemudian teman-teman lihat ke atas. Kan ada orang sholat gini guys. Sami Allahu liman. Itu nggak boleh. Ya. Kemudian makruh hukumnya mengantuk di dalam sholat. Sholatnya sah kalau ngantuk. Cuman teman-teman makruh aja, Allah nggak suka. Oke. Kemudian makruh hukumnya menguap dalam sholat. Jadi kalau sholat itu tahan, menguapnya. Rasulullah SAW dalam riwayat dijelaskan kalau sholat itu dia tahan uapannya sampai merah mukanya. Kalau kita buang uapan itu sampai merah pula muka kita ya kan. Jadi ditahan. Kemudian kalau kita punya ingus lalu kita hapus pakai mukena nggak ada masalah ya. Kalau kita pakai sholat, gatal, kaladin, nggak apa-apa. Kaladin nggak masalah ya. Ustazah, oke. Sedekah subuh 60.000, dibulatkan 100.000, nggak masalah. Kalau bersin tidak membatalkan sholat ya. Oke, sholat witir boleh nggak setelah sholat isya? Is oke. Habis teman-teman sholat isya, lalu teman-teman ba'diyah isya, lalu kemudian teman-teman sholat witir. Nanti tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Karena witir itu dia adalah macam cuman boleh 1 kali lah. Kalau dilakukan 2 kali dia jadi genap lah. Sebelum tidur 3, tengah malam 3 jadi 6. Sebelum tidur 3, tengah malam 1 jadi 4. Sebelum tidur 1, tengah malam 3 jadi 4. Sebelum tidur 1, tengah malam 1 jadi 2. Jadi witir cuma boleh 1 kali. Jadi habis isya, ba'diyah, witir, tengah malam tahajud boleh, tapi nggak boleh witir lagi. Kecuali kalau teman-teman belum witir. Habis isya belum witir, mau witirnya tengah malam nggak jadi masalah. Witir itu bisa dilakukan dekat-dekat azan subuh. Udah ngaji-ngaji di masjid, walaupun cuma 1 rakaat itu bisa. Ya, yang penting witir kalau bisa jangan ditinggalkan karena status hukum witir adalah sunnah muakkad. Oke, Ustazah, iya, kalau puasa nelen air ludah sendiri tidak batal ya. Semir rambut jangan ya teman-teman ya, semir rambut nggak boleh. Ya, apalagi kalau dia menutupi akar rambut ya, menutupi rambut ya. Oke, Ustazah, kalau nguap lagi sujud ditahan aja teman-teman, ditahan aja nggak jadi masalah ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sholat taubat dilakukan kapan waktunya? Kapanpun. Sholat taubat itu bisa siang dan malam ya. Siang Mbak Indra ya. Bacaan witir pakai tahiyat awal nggak? Jadi kalau witir teman-teman lakukan langsung 3 rakaat. Saya ulang ya witir ya. Kalau teman-teman lakukan witir langsung 3 rakaat gitu ya. Itu bisa, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Cuman tidak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 langsung berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga baru tahiyat akhir. Nah nanti rakaat 1, 2, dan 3-nya tetap baca ayat pendek. Nah rakaat ketiganya dianjurkan baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas ya. Kalau sholat taubat terus tahajud hajat pakai ikomat masing-masing nggak? Ikomat itu sunnah. Jadi nggak pakai ikomat nggak ada masalah. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, oke, sangat dianjurkan gitu ya. Cara tayamum boleh. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Fokus yang belum ngerti cara tayamum fokus. Cara tayamum tuh gini. Sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Kan gitu kan? Sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Oke? Ambil tangannya, tempelkan ke mana ya? Ke dinding atau ke kursi atau ke meja, tempelkan. Oke? Pastikan semua buku-buku jari ini nempel. Gitu ya. Lalu kemudian teman-teman jatuhkan debunya. Kalau nggak ada debu banget, nggak dijatuhkan nggak apa-apa. Lalu basuh mukanya. Oke, sekali saja diusapkan ke mukanya. Oke. Lalu kemudian teman-teman ambil lagi tangannya. Ya. Lalu kemudian tempelkan lagi. Nah, kan? Ini 2 tangan nih. Ini tangan kananku, ini tangan kiriku. Ya. Jadi kalau kita jangan kebalik. Ini tangan kanan, ini tangan kiriku. Kita mulai dari tangan kiri, membasuh tangan kanan, dimulai dari punggung tangan. Nah, punggung nih. Nah, ya. Terus ke bawah, terus ke bawah, terus sampai ke siku nih. Nah,
Kalau udah di siku nanti diputar ke depan. Diputar ke depan sampai nanti ujungnya jempol. Nah, ujungnya jempol. Jadi ujungnya jangan gini ya. Karena ini ada debu untuk sebelah. Jadi ujungnya ke jempol. Oke. Nah, kemudian tangan kiri lagi, ini tangan kiri nih ya. Nah, teman-teman putar sampai di siku, putar ke depan. Nah, ujungnya juga ke jempol. Nah, tayamum gitu aja. Nah, cuman tayamum ini setiap sholat harus tayamum. Misalnya teman-teman sholat maghrib tayamum. So isanya belum batal tayamum lagi. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu teman-teman udah wudhu di waktu maghrib, nggak batal menjelang isya, teman-teman nggak perlu wudhu lagi. Tapi kalau tayamum mesti ya. Oke, Ustazah. Ada semir rambut yang halal. Teman-teman perhatikan, kalau untuk halal-halal, kutek halal juga banyak. Semir rambut halal juga banyak. Apa definisi halal, guys? Halal itu adalah halal secara zatnya. Ya, adalah halal secara zatnya. Halal dia. Tidak pakai najis babi, tidak pakai lemak babi, ya, tidak pakai secara zat. Zatnya halal. Ini kutek halal. Zatnya, guys. Tapi ketika ditaruh ke mana? Ke kuku kita, itu silahkan, nggak apa-apa, pakailah, ya. Nah, tapi kan dia tetap menutupi kuku, walaupun dia halal. Nah, kecuali inai. Inai kan nggak nutupin kuku. Nah, dia kan tetap nutupin kuku. Jadi si halal ini, walaupun dia zatnya halal, tetapi dia ini kalau sholat nih, dia akan menghalangi air yang masuk ke dalam kuku. Paham nggak teman-teman tuh? Maka teman-teman harus hapus dulu, walaupun dia halal. Halal itu kan zatnya. Tapi ketika dia ditempelkan di kuku, dia tetap menutupi kuku kan. Nah, kecuali dia masuk. Kalau dia masuk itu nggak apa-apa. Inai namanya. Iya kan? Nah, jadi ketika boleh pakai kutek. Nah, kan aku nggak ada silahkan pakai kutek. Tapi setiap sholat hapuslah. Iya kan? Mau warna hitam kuteknya, macam-macam apa itu bisa. Mohon maaf suara kakak kayak Doraemon. Tadi malam suaraku macam Nobita. Sekarang kayak Doraemon. Nanti malam kayak Giant. Nanti hadir jam 8 malam. Ustazah, sholat tahajud jam 10 malam boleh nggak? Boleh aja teman-teman. Is okay. Tahajud jam 10 malam nggak ada masalah. Tahajud itu dari habis isya mendekati azan subuh. Ya, dari habis isya mendekati azan subuh. Oke. Okay? Nah, jadi gini guys. Malam itu terdiri dari 3. Ya, keluarga Doraemon. Malam itu terdiri dari 3, gitu ya. Nah, sepertiga malam pertama adalah habis isya sampai jam 11. Sepertiga malam kedua jam 11 sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Oke. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini adalah bagian dari waktu. Nah, yang mana paling bagus waktu tahajud? Sepertiga malam ketiga dari jam 2 sampai dengan azan subuh kan gitu kan. Nah, jam 10 boleh, silahkan, nggak ada masalah. Oke. Nah, ya. Oke. Oke, padahal suara saja bagus mirip Kak Ros. Upin Ipin pula aku dibilangnya. Suara Upin Ipin lah. Oke. Mau Dora, mau Labubu. Ada Labubu kah? Oke. Cepat sembuh, Bu Guru Yoshinaga. Shinchan rupanya guys. Kayaknya kayak Shinchan sih suaraku, bukan Doraemon. Ustazah, iya. Ya. Ustazah, biar hati nggak kesal, saya ngurusin mertua yang sakit, anak-anaknya malah nggak mau ngurus. Saran aku, kuruslah dengan ikhlas. Kalau teman-teman ikhlas mengurusnya, maka teman-teman itu akan menjadi pahala yang sangat besar. Kemudian tahajud itu harus tidur dulu nggak? Tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah, tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga, cuma kurang afdol saja. Ustazah, sekali lagi praktek tayamumnya. Oke. Nah, teman-teman boleh tayamum itu gini ya. Tayamum itu bisa dilakukan satu kalau nggak ada air. Mati air di rumah, nggak ada lagi air, teman-teman tetap belum boleh tayamum. Harus cari dulu 40 rumah. Sampai dia nggak ada air ya. Kalau nggak ada air atau teman-teman sakit nggak bisa kena air, bisa bertayamum. Ya, sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ya. Lalu kemudian teman-teman ambil tangannya,
kemudian basuh mukanya, ambil tangannya, jatuhkan debunya, basuh mukanya, ya. Ambil lagi, basuh tangan kanannya. Nah, ya. Ini 4 tangan kanan. Nah, di sini sampai ke siku diputar, ujungnya adalah jempol. Yang kiri lagi, terus sampai siku, ujungnya adalah jempol. Oke. Ustazah, oke. Ustazah, apa hukumnya sholat sambil duduk? Karena kaki kram. Sallu qa'iman. Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan. Kalau nggak bisa ya kalian duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian. Kalau nggak bisa ya telentang. Ada kemarin yang nanya kayak gini. Ustazah, saya tuh sujud. Pas duduk kaki saya sakit, jadi saya selonjor. Terus saya sujud lagi, kaki saya sakit. Lalu kemudian selonjor lagi, kayak gitu kan. Itu enggak usah, capek loh teman-teman. Sujud selonjor lagi. Sholat aja dalam keadaan duduk, nggak ada masalah. Dalam keadaan duduk tuh kan gini guys, ini berdiri gitu ya. Ini ruku ya. Nanti sujudnya lebih turun daripada rukunya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau di kereta kan ada air, apakah harus wudhu? Usahakan wudhu dulu, tapi kalau ngantri udah mepet teman-teman boleh tayamum. Ustazah, lupa baca ayat pendek di rakaat terakhir. Ayat pendek dalam semua jenis sholat itu sunnah saja, tidak wajib. Ayat pendek dalam semua jenis sholat itu sunnah saja, ya tidak wajib. Nggak pakai ayat pendek nggak apa-apa. Mbak Ukti boleh, nanti beli madu lagi ya. Sebentar lagi aku munculkan keranjangnya ya. Kita tanya jawab dulu ya, karena tadi mulainya agak telat. Ustazah, berdosakah orang tua bila anaknya tidak diakikahkan? Nah, akikah itu hukumnya sunnah muakkad pada 7, 14, 21 hari. Nah, setelah itu hukumnya sunnah biasa saja ya. Setelah itu hukumnya sunnah biasa. Ya nggak dosa juga. Ustazah, kalau qobliyah subuh azannya sudah lewat gimana? Oke. Semua sholat qobliyah, saya ulang. Semua sholat qobliyah itu kalau udah lewat azan tapi masih ada jadwal sholatnya, maka teman-teman masih bisa sholat qobliyah. Ya, aku ulang ya. Masih ada jadwal sholatnya. Misalnya nih, sholat teman-teman bangunnya jam 10 malam, habis maghrib tertidur, bangun jam 10 malam. Lalu teman-teman baru melakukan sholat isya, gitu kan ya. Nah, waktu teman-teman melakukan sholat isya ini, maka teman-teman boleh qobliyah dulu 2 rakaat, lalu ba'diyah, lalu isya, lalu ba'diyah 2 rakaat, gitu ya. Ustazah, mana yang lebih didulukan, witir atau tahajud? Yang didulukan yang mana? Terserah ya, nggak ada masalah. Posisinya terserah di mana aja, nggak ada masalah. Bentar ya. Oke, Ustazah, sholat selonjoran boleh nggak? Oke. Teman-teman pokoknya gini, shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa'ilam tastati faqoidan. Kalau nggak bisa duduk, duduknya itu bersila, selonjoran, duduk di kursi, tergantung penyakit teman-teman semuanya. Ada orang nggak bisa di kursi karena dia big, maka dia boleh selonjoran. Ada orang nggak bisa selonjoran karena pinggang sakit, maka dia boleh duduk, terserah aja. Sholat isya aktifkan setiap malam dengan tujuan agar bisa sholat. Nggak apa-apa, teman-teman boleh melakukan yang namanya sholat isya atau sholat tahajud ya, itu pakai alarm, nggak ada masalah ya. Ustazah, ada yang bilang qobliyah subuh harus antara azan dan iqomah. Enggak. Qobliyah subuh itu sama dengan sholat lainnya, bisa dilakukan selagi masih ada waktunya. Cuman kalau orang-orang di masjid dia bisa biasanya melakukan qobliyah subuh itu antara azan dan iqomah, ya kan? Nah, gitu ya, teman-teman ya. Oke. Ustazah, iya, kalau imami sholat tapi baca suratnya tiba-tiba lupa, surat dibaca ganti surat boleh nggak? Jadi gini guys, teman-teman sholat sendiri atau teman-teman imam terserah. Kalau lupa suratnya ganti surat, lupa lagi langsung ruku, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Lupa. Ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Lupa. Allahu Akbar. Langsung ruku aja. Ya, nggak ada masalah. Ya. Kalau sholat sunnah apapun, apa harus iqomah dulu, Zah? Tidak. Iqomah itu sunnah. Tidak wajib. Oke. Ustazah, niat sholat witir.
Semua jenis sholat niatnya sama. Yang diubah itu cuma niatnya, cuma jenis sholatnya dan rokaatnya aja Mbak Bulbul. Contoh, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat qabliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke ya. Ustazah banyak gerak, maka saya kedua duduk dengan kaki sila. Kalau sakit nggak apa-apa, kalau lututnya sakit ya. Oke, Ustazah tanpa disadari bangkai cicak di bawah sejadah. Nggak apa-apa. Kalau kau tanpa disadari udah selesai sholat, selagi masih ada waktu sholatnya nggak masalah. Kan dia nggak kena kita, nggak ada masalah. Ustazah, iya, sholat dengan anak dikerasin suaranya biar anak tahu sambil mendidik, jangan ya. Ustazah, boleh nggak sholat istikharah dikerjakan habis asar? Jangan sholat habis asar dan habis subuh, ya. Jangan sholat habis asar dan habis subuh, ya. Ustazah, kalau sudah terlanjur lamut disemir, gimana sholatnya? Nggak apa-apa. Kalau udah lalu, biarlah berlalu. Nanti teman-teman selesaikan. Lama kelamaan kan dia dipotong pendek. Yang penting teman-teman sholat. Sama dengan orang yang bertato. Dia boleh hapus tatonya anytime. Nanti kalau dia udah nggak sanggup hapus, dia tetap boleh sholat karena Allah Maha Pengampun. Nanti tato yang udah ada abaikan saja, nggak ada masalah. Kan dulu nggak tahu kan, teman-teman tuh yang dulu bertato, yang dulu cat rambut, itu aku berbaik sangka teman-teman nggak tahu aja. Kalau udah tahu juga bisa jadi nggak akan lakukan ya. Yang lalu biar berlalu ya teman-teman semuanya. Oke. Maaf Ustazah, sedekah subuh di masjid dimasukkan sebelum sholat subuh. Antara azan sama habis waktu subuh Mbak ya. Oke. Pendarahan sakit sholat apa Zah? Sholat aja dalam keadaan baring juga nggak masalah kalau karena sakit istihadah ya. Ustazah, kalau kita sholat diganggu hewan seperti kucing, selagi tidak ada sisa pup dan sisa pipisnya, maka dia tidak masalah ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, niat sholat witir 1 rakaat gimana? Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat witir sunnah atasku karena Allah. Oke, berarti kalau warnai rambut nggak boleh ya, biar nggak putih, nggak boleh Mbak. Uban itu nanti akan menjadi saksi untuk kita di yaumil akhir. Oke, jadi nggak usah lah dicat-cat rambut ya. Lagian kan pakai jilbab kan, oke lah, ya kan. Ustazah, kalau sholat sunat taubat 2 rakaat dan witir 1 rakaat, doanya gimana? Bisa langsung atau doa taubat 2 rakaat gitu ya? Bisa langsung ya teman-teman ya. Ya bisa langsung atau bisa satu persatu, gak ada masalah. Misalnya nih tengah malam teman-teman sholat taubat hajat witir, tahajud taubat hajat witir, apakah sholat dulu baru doa atau langsung dulu semuanya baru teman-teman zikir dan doa? Terserah, gak ada masalah ya. Ustazah, kalau subuh kesiangan, sedekah subuhnya tetap dimasukkan Zah, langsung tetap dimasukkan ya. Maaf Ustazah, katanya boleh semir rambut asalkan jangan warna hitam. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, aku jawab dengan jelas. Dalam hadis dikatakan bahwa tidak boleh kalian menyemir rambut ya, yang warna hitam, selainnya boleh. Maksudnya apa teman-teman? Semir rambut yang dibolehkan itu adalah henna guys. Henna yang dia masuk ke dalam rambut guys. Nah kalau dia kayak bigen-bigen yang teman-teman beli di luar, itu dia menutupi rambut guys. Dia berada di luar rambut, itu nggak boleh. Tapi kalau henna boleh, pakailah henna merah macam orang haji, macam orang apa namanya, macam orang umroh, ya kan? Hitam, merah-merah kan? Nah tapi ingat, biasanya henna itu hanya bisa memerahkan rambut putih. Ya, kalau rambut hitam dia jadi oranye ya. Jadi memang betul ada dalil bahwa kita tidak boleh kita boleh mewarnai rambut selain hitam, betul. Tapi yang masuk ke dalam rambut ya, teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa. Yang lalu biar berlalu. Toh kita juga baru tahu. Insya Allah nggak ada masalah ya.
Sholat sunnah duha 4 rakaat disambung caranya gimana? Oke, perhatikan. Kalau sholat sunnah 4 rakaat semuanya, mau sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, mau sholat duha langsung 4 rakaat, mau sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, mau sholat ba'diyah zuhur 4 rakaat. Kalau teman-teman mau 4 rakaat gitu ya. Kalau teman-teman mau 4 rakaat, maka caranya begini. Seluruh sholat sunnah yang teman-teman lakukan 4 rakaat, caranya gini, perhatikan. Pertama, pasang niat. Sengaja aku sholat duha 4 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Oke, contohnya sholat duha. Nah, kalau 4 rakaat dia tidak sama kayak sholat zuhur, guys. Jadi rakaat 1 berdiri, guys. Rakaat kedua berdiri, guys. Rakaat ketiga berdiri, guys. Rakaat keempat baru tahiyat akhir. Gitu ya. Baru tahiyat akhir. Jadi sementara kita kan kalau sholat zuhur kan tahiyat awal. Kalau sholat sunnah nggak pakai tahiyat awal, guys, ya kan? Nah, kemudian rakaat 1, 2, 3, 4 itu semuanya baca ayat pendek ya. Rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya baca ayat pendek. Oke? Sholat sunnah nggak sama dengan sholat fardu kalau 4 rakaat ya. Kalau sholat fardu kita rakaat ketiga dan keempatnya nggak pakai ayat pendek. Tapi kalau sholat sunnah rakaat 1, 2, 3, 4-nya pakai ayat pendek. Paham atau masih bingung?